Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniasi sebagai pembahasan debat hari ini. Baik, topik debat hari ini yaitu media sosial banyak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional. Di sini kami memiliki dua tim debat, yaitu tim sebagai tim kontra dan tim Angel sebagai tim pro. Baik, di sini saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Debat tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, tidak boleh mengambil pendapat hanya satu bicara, harus menghormati pendapat orang lain. Oke, mari kita masuk ke sesi debat pertama, yaitu membacakan argumen awal. Untuk membacakan argumen awal akan diberikan waktu 5 menit. Baik, untuk dari tim pro yang akan membacakan argumen awal yaitu Yose. Dari Yose, kami silakan. Hari ini kami dari tim pro menyatakan dengan tegas bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional. Kenapa demikian? Karena realitanya media sosial telah menjadi salah satu sumber utama gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra yang akan membacakan argumen awal yaitu Okta. Sebagai tim kontra, kami berpendapat bahwa media sosial justru memiliki banyak manfaat yang positif bagi stabilitas nasional. Salah satunya dampak positif adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan pemerintah, yang meningkatkan keterlibatan politik dan kesadaran sosial. Polarisasi dan ekstremisme meningkatkan media sosial mendorong terbentuknya echo chamber, yaitu ruang yang memperkuat pandangan pengguna dengan hanya menunjukkan informasi yang sejalan dengan opini mereka. Ini menyebabkan masyarakat semakin terpecah dan intoleran terhadap pandangan berbeda. Diskusi sosial politik yang seharusnya membangun malah merubah menjadi ajang hujat dan provokasi. Ya. Sebagai tim kontra, kami berpendapat seperti yang sudah kami jelaskan, media sosial memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara individu dan antar negara. Sebagai contoh, media sosial digunakan untuk berbagai budaya, ide, dan berbagai perspektif yang sebelumnya sulit dijangkau. Platform seperti YouTube, Instagram, dan Twitter memungkinkan orang untuk menunjukkan kebudayaan mereka yang mengarah lebih banyak pemahaman dan toleransi antar negara. Ini tentu saja berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik di tingkat global. Oke, baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi sanggahan dari tim pro dan kontra. Untuk sesi sanggahan akan diberi waktu selama 3 menit. Untuk sesi sanggahan pertama dari tim pro akan disampaikan oleh Sion. Terima kasih, saya penyangga pertama dari pihak pro. Saya ingin memperkuat argumen awal tentang dampak media sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 11.000 konten hoaks tersebar di berbagai platform digital. Ini bukan hanya angka, tapi bukti nyata bahwa media sosial seringkali menjadi sarana penyebaran kebohongan massal. Hoaks yang menyangkut isu sara, politik, bahkan kesehatan publik, seperti saat pandemi COVID-19 telah memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Kedua, media sosial memperburuk polarisasi politik. Riset dari LIPI tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 65% penggunaan media sosial di Indonesia mengalami bias informasi, karena algoritma hanya menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan mereka. Ini menyebabkan masyarakat semakin sulit berdiskusi secara sehat dan justru mendorong konflik antar kelompok baik di dunia maya maupun dunia nyata. Baik, terima kasih kepada Sion. Selanjutnya sesi sanggahan pertama disampaikan oleh tim kontra yang akan disampaikan oleh Mira. Ya. Baik, saya ingin menyangga apa yang disampaikan dari tim pro. Media sosial juga menjadi tempat yang sangat efektif untuk Baik, saya ingin menyangga apa yang disampaikan dari tim pro. Media sosial menjadi tempat yang sangat efektif untuk mengorganisir aksi sosial yang positif. Misalnya gerakan pro-demokrasi di berbagai negara, seperti di Hong Kong dan Myanmar. Sangat terbantu oleh media sosial. Tanpa platform ini,
Bahkan dari aksi ini mungkin tidak akan terdengar atau mendapat dukungan internasional yang luas. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat membantu menegakkan nilai-nilai demokrasi yang mendasari stabilitas nasional. Terima kasih kepada Dila. Selanjutnya kita masuk ke sesi sanggahan kedua. Dari tim pro akan disampaikan oleh Daniel. Terima kasih, saya penyangga kedua dari pihak pro. Saya ingin menambahkan argumen awal tentang dampak media sosial berpotensi menimbulkan dampak negatif. Media sosial digunakan sebagai alat provokasi dan mobilisasi massa secara instan. Kita bisa melihat dari beberapa peristiwa besar, seperti kerusuhan Mei pada 2019 pasca pemilu, di mana konten provokatif di media sosial menjadi pemicu utama terjadinya kerusuhan fisik di lapangan. Ini jelas menjadi ancaman serius bagi stabilisasi nasional. Selanjutnya ada ancaman dari aktor asing. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN melaporkan adanya ribuan serangan cyber dan upaya penyebaran propaganda asing melalui media sosial setiap tahunnya. Mereka masuk melalui konten yang seolah-olah biasa, namun sejatinya mengandung kepentingan tertentu yang bisa mempengaruhi opini publik dan mengganggu kedaulatan negara. Argumen kami dari pihak pro. Terima kasih kepada Daniel. Selanjutnya sanggahan kedua akan disampaikan dari tim kontra, yaitu Nanda. Baik, di sini saya akan menyampaikan bahwasannya platform media sosial memfasilitasi mobilisasi massa dan pengorganisasian aksi kolektif dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dalam isu penting dan menuntut perubahan. Terima kasih kepada Nanda. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu membacakan kesimpulan dari masing-masing tim pro dan kontra. Untuk dari tim pro yang akan membacakan kesimpulan yaitu Adriel. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok pro. Jadi kami tidak menutup mata terhadap sisi positif terhadap media sosial, tetapi fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa potensi ancamannya terhadap stabilitas nasional lebih besar jika tidak dikendalikan secara ketat. Oleh karena itu, kami berdiri tegak mendukung pernyataan bahwa media sosial lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adriel. Selanjutnya tim kontra yang akan membacakan kesimpulan yaitu Sofi. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari mosi kita pada hari ini. Kesimpulannya itu melalui seluruh argumen dan sanggahan yang telah kami sajikan, kami tetap berpendapat bahwa media sosial memiliki peran yang sangat positif dalam mendukung stabilitas nasional. Media sosial memperkuat demokrasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih efisien, meningkatkan partisipasi politik dan sosial, serta memberikan dampak yang besar pada perekonomian dan hubungan internasional. Hubungan dan tantangan upaya regulasi dan literasi digital yang terus dilakukan dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Oleh karena itu, kami menolak mosi yang menyatakan bahwa media sosial banyak memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional. Baik, debat hari ini telah selesai. Terima kasih kepada peserta debat dan penonton atas perhatian dan partisipasinya. Semoga debat ini dapat menjadi langkah awal untuk diskusi lebih lanjut dan memperdalam pengetahuan kita tentang topik yang dibahas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.